Ya, selamat siang Pak Mario. Selamat siang Pak Andre. Ya, apa kabar hari ini Pak? Iya, baik-baik Pak Andre. Pak Andre gimana kabarnya Pak Andre? Ya, saya juga kabarnya baik hari ini Pak. Jadi Bapak hari ini akan melakukan coaching dengan Ibu Ivon ya? Iya, iya. Oke, jadi sebelum Bapak memulai coaching dengan Ibu Ivon, saya akan Iya, Pak menjelaskan Andre. tentang rubrik penilaian yang akan saya pakai saat Pak Mario melakukan coaching dengan Ibu Ivon. Jadi Iya, Pak, nanti sebentar saat coaching itu pastikan Bapak melakukan coaching itu sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, oke. kemudian memaksimalkan Siap. potensi dari coaching ini. Juga jangan lupakan Siap. prinsip coaching, yaitu hadir secara penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian Bapak harus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bapak Iya. juga harus memastikan bahwa coaching yang dilakukan itu sesuai dengan alur tirta, yaitu Bapak bisa menetapkan tujuan, kemudian bisa mengidentifikasi, membuat rencana aksi, dan menetapkan tanggung jawab dari coach itu. Begitu ya Pak ya? Oke. Baik. Iya, baik-baik Pak Andre. Ya, seperti itu Pak. Jadi untuk coaching yang akan dilakukan ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Iya, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran secara penuh atau present dengan mendengarkan secara aktif Pak Andre, seperti itu. Oke. Iya baik Pak. Untuk secara spesifik untuk saya observasi itu bagian kompetensi yang mana ya Pak? Yang kalau saya secara spesifik saya akan mendengarkan mendengarkan aktif. Jadi nanti sebentar akan mendengarkan apa permasalahan dari coach, juga akan mendengarkan solusi-solusi yang direncanakan oleh coach, seperti itu kan. Oke baik ya. Untuk kompetensi yang akan dicapai itu, indikator apa yang menunjukkan ketercapaian dari pengembangan yang Bapak lakukan? Iya, tentunya untuk ketercapaian ya tentunya, dalam coaching itu saya akan menerapkan alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab, serta coach ini mendapatkan solusi dari permasalahannya, Pak Andre, seperti itu. Oke baik ya Pak. Jadi seperti itu. Nanti saya akan melakukan supervisi. Silakan Bapak Mario melakukan coaching dengan Ibu Ivon. Ya, sukses ya Pak. Baik, baik, Pak Andre. Ya, Ya, terima kasih Pak Andre. kasih. Selamat siang Ibu Ivon, apa kabar hari ini Ibu Ivon? Selamat siang Pak Mario, kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Pak Mario? Iya, saya juga baik Ibu Ivon. Memang kelihatan dari raut wajahnya Ibu Ivon memang dalam keadaan baik. Iya, Ibu Ivon, Iya. percakapan kita kali ini memang tidak tidak banyak waktu, jadi kita akan fokus saja di bagian percakapan yang inti-intinya saja. Kira-kira tujuan dari percakapan kita kali ini apa, Ibu? Baik Pak Mario, ini saya punya permasalahan yang sudah saya pikir-pikir tapi tidak menemukan solusinya sampai saat ini. Begini Pak Mario, setiap saya mengajar di kelas, ini yang jadi permasalahan saya, Mhm. ada siswa atau murid yang di kelas sebelah yang sering membuat gaduh Pak Mario. Jadinya anak-anak murid yang di kelas saya sudah tidak Mhm. konsentrasi lagi memperhatikan pembelajaran di kelas saya. Oke. Jadi yang saya tangkap tadi ini, ada murid di kelas sebelah yang membuat gaduh ya, seperti itu Ibu Ivon, sehingga Benar Pak Mario. muridnya Ibu Ivon tidak konsentrasi ya, seperti itu Ibu. Iya. Nah,
Saya ingin tanyakan Ibu Ivon, kalau dari hasil analisis dari Ibu Ivon sendiri, apa yang membuat sampai murid di kelas sebelah itu membuat gaduh? Iya Pak Mario. Jadi sesuai dengan pengamatan saya, walaupun ada guru yang mengajar di kelas sebelah, tetapi banyak murid yang membuat gaduh. Saya berpikir anak-anak ini kurang memiliki motivasi belajar atau tidak dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran guru yang mengajar mereka. Oke. Jadi menurut pengamatan dari Ibu Ivon, walaupun ada guru di kelas sebelah yang mengajar, tetap saja mereka membuat gaduh. Jadi mungkin menurut pengamatan, kurangnya motivasi belajar dari anak-anak yang kelas sebelah, ataupun mereka tidak dilibatkan aktif dalam pembelajaran. Seperti itu ya Ibu Ivon ya? Iya benar Pak Iya. Mario. Nah, berarti dari hasil analisis tadi dari Ibu Ivon, berarti di sini sudah mulai muncul permasalahannya Ibu Ivon. Dari seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ivon tadi, murid-murid di kelas sebelah membuat kegaduhan, baru membuat murid dari Ibu Ivon terganggu, dan hasil pengamatan mungkin kurangnya motivasi belajar, baru tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ibu Ivon, apa yang akan membuat rencananya Ibu Ivon agar supaya membuat murid-murid yang ada di kelas sebelah ini tidak membuat kegaduhan lagi, seperti itu? Jadi begini Pak Mario, Hmm. saya sudah mengambil langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan ini. Saya sudah menegur murid-murid yang bersangkutan yang membuat gaduh dan sudah memberitahu gurunya bahwa mereka membuat gaduh saat pelaksanaan pembelajaran, namun tetap saja mereka membuat kegaduhan. Jadi rencana saya Pak, saya berasumsi bahwa murid-murid tersebut kurang memiliki motivasi dan kurang dilibatkan dalam pembelajaran. Ini diakibatkan oleh metode pembelajaran maupun media pembelajaran yang digunakan oleh guru yang mengajar pada kelas tersebut ini kurang kreatif atau kurang menarik. Nah, rencana saya Pak Mario, saya ingin membantu guru-guru terlebih dahulu untuk melakukan perubahan baik dalam metode pembelajaran maupun media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas. Saya yakin metode ini bisa membantu meminimalisir kegaduhan yang dibuat oleh murid-murid di kelas sebelah. Oke, baik Ivon. Jadi rencana kedepannya Ibu Ivon ini membantu guru yang ada di kelas sebelah untuk membuat semacam model pembelajaran yang lebih kreatif agar supaya murid lebih dilibatkan lagi dalam pembelajarannya, Pak Ibu Ivon ya? Iya benar Pak Mario. Iya. Iya Ibu Ivon. Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ivon tadi, konfirmasi oleh Ibu Ivon tadi, jadi boleh Ibu Ivon menjelaskan kembali permasalahannya maupun solusi yang akan diterapkan oleh Ibu Ivon ke depan? Oke baik Pak Mario. Jadi ketika pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya ini permasalahannya adalah kegaduhan atau keributan yang berasal dari murid-murid di kelas sebelah. Walaupun ada guru yang mengajar saat itu ya Pak Mario, Ya, oke. dan solusi yang akan saya lakukan adalah terlebih dahulu menyentuh pada guru yang mengajar di kelas tersebut Mengajar, oke. dengan membantunya untuk merancang metode pembelajaran yang kreatif dan bervariasi, kemudian memasukkan media-media pembelajaran yang interaktif, Pak Mario. Oke, baik, sangat bagus itu Ibu Ivon. Itu solusi yang menurut saya sangat bagus dan sebenarnya Ibu Ivon bisa menyelesaikan permasalahan dari Ibu Ivon sendiri. Tadi sudah disampaikan itu
solusi-solusi akan diterapkan nanti. Nah, untuk pelaksanaan pembuatan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif, apakah Ibu Ivon ada teman di sekolah yang bisa diajak bantu ataupun teman untuk berkolaborasi seperti itu? Iya Pak, jadi di sekolah kami ada guru informatika Iya, yang sudah mengikuti guru penggerak. Jadi saya akan minta tolong kepada beliau, kepada Pak Fatrian namanya ya, Pak Mario oke, untuk membantu saya dalam membantu guru-guru untuk merancang metode pembelajaran yang kreatif dan bervariasi, kemudian dalam pembuatan juga media pembelajaran yang interaktif, Pak Mario. oke. Yang terakhir ini Bu Ivon ya, pengen menanyakan komitmennya Ibu Ivon ke depannya, agar supaya rencana-rencana yang sudah disusun ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana komitmennya Ibu Ivon? Jadi rencananya saya akan melakukan kegiatan yang sudah saya rencanakan ini Oke, baik Ibu secepatnya, Ivon. mungkin dalam minggu Iya, ini dibantu oleh Pak Fatrian. oke, Kemudian saya harapkan dari bantuan ini ada progres atau kemajuan perubahan oke. bagi guru-guru di sekolah saya. Iya, baik Gitu Ibu Pak Mario. Ivon. Iya, sepertinya percakapan kita akan berakhir sampai di sini Ibu Ivon. Sebelum selesai nih Ibu Ivon, saya mau tanya perasaannya Ibu Ivon seperti apa setelah ada percakapan ini Ibu Ivon? Saya sungguh merasa senang dan merasa lega, Iya, rasa plong ketika yang permasalahan yang membebani saya ini sudah bisa diselesaikan sendiri dan terima kasih banyak Pak Mario sudah membantu iya saya baik, sama-sama Ibu dalam Ivon. menemukan solusi atas permasalahan ini. Terima kasih Pak Iya. Mario. Baik Ibu Ivon, sukses terus Ibu Ivon ya ke depannya. Terima kasih Pak Mario. Iya, selamat siang Ibu Ivon. Selamat siang. Ya, luar biasa ya Pak Mario. Sudah Iya Pak. melakukan coaching dengan Ibu Ivon dan sudah berlangsung dengan baik. Iya. Dan berdasarkan sesi coaching tadi Pak Mario, apa yang Bapak sudah lakukan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Pak Mario inginkan? Iya. Memang ini indikator kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif memang dalam proses coaching tadi, saya sudah bercakap-cakap dengan coachee, saya sudah mendengarkan permasalahannya, tadi juga kami sudah menemukan solusinya. Jadi coachee dengan permasalahannya sudah dapat menemukan solusinya untuk nantinya dia terapkan di sekolah yang ada pada dia, seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan coaching juga saya sudah menerapkan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, baru identifikasi, baru rencana aksi, maupun dengan tanggung jawab. Seperti itu Pak Andre. Ya, ya, betul Pak Mario apa yang Pak Mario sampaikan karena saya juga mencatat hasil observasi tadi. Memang Pak Mario sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Jadi Pak Mario sudah hadir secara penuh, juga sudah mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan melakukan semuanya itu dengan alur tirta. Jadi sangat baik sekali tadi sampai pada kesimpulan bahwa si coach ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Menemukan solusi. dihadapinya di dalam kelas ya Pak. Jadi luar biasa, saya apresiasi apa yang sudah Pak Mario lakukan. Dan kemudian kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Pak? Jadi kompetensi lain yang akan saya kembangkan, saya akan dalam percakapan coaching selanjutnya mungkin saya akan memaksimalkan untuk pertanyaan berbobot. Jadi saya akan lebih menggali lagi apa masalah dari coach ini, nantinya saya akan memaksimalkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, seperti itu. Oke. Jadi nanti pada pertemuan berikut akan mengembangkan menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Pertanyaan yang berbobot ya. Ya oke. Terima kasih Pak Mario.
Jadi untuk supervisi kali ini saya cukupkan. Sukses terus Pak Mario, nanti kita ketemu lagi pada supervisi berikutnya. Ya, selamat siang Pak Mario. Baik Pak Andre, terima kasih Pak Andre untuk supervisinya. Selamat siang Pak Andre.